Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung kapan ada yang menonton video ini. Oke, perkenalkan nama kakak Ulul Hidayat, panggil aja Kak Ulul, adalah seorang mahasiswa di salah satu sekolah kedinasan yaitu Polstad STS. Oke, buat kalian yang baru pertama kali masuk ke video kakak ya, jadi kakaknya bahas mengenai persiapan tes sekolah kedinasan terkhusus untuk Polstad STS ya. Nah, jadi di video kali ini kakak mau sedikit sharing ya tentang pengalaman kakak sendiri yang gagal tes SKD ya. Itu tes STS pada tahun 2018 ya. Kakak sendiri sebenarnya dua kali ya tesnya, itu pada tahun 2018 dan tahun 2019. Alhamdulillah di 2019 kakak lulus ya. Jadi video ini akan dikasihkan buat kalian para pejuang kedinasan yang gagal tes saat ini, dan semoga bermanfaat dan tetap semangat. Oke, jadi di sini kan bahas yang mengenai yang pertama adalah sharing pengalaman ya. Yang kedua adalah tentang pelajaran yang dapat diambil. Yang ketiga adalah pesan dari kakak. Yang keempat adalah pesan dari mahasiswa kedinasan ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke videonya ya. Itu sharing pengalaman ya. Jadi mungkin buat kalian yang baru tahu bahwa sebenarnya masuk kedinasan ini sebenarnya nggak banyak yang lulus satu kali ya, tapi setelah melalui 2 kali percobaan, 3 kali percobaan, bahkan 4 percobaan. Nah, kakak sendiri tesnya sampai 2 kali, yaitu pada saat tahun 2018 gagal di SKD dan tahun 2019 akhirnya kakak lulus seluruh tahapan tesnya. Nah, pada 2018 lalu ini kakak sedikit cerita ya mengenai gagalnya itu. Jadi yang lalu kan kakak ikut ke SKD-nya, udah persiapan, udah belajar seksama. Buat kalian yang baru tahu, pada tahun 2018 itu seleksinya berbeda dari tahun 2019. Pada tahun 2018 SKD disimpan di tahap yang kedua, dan kalau sekarang kan disimpan di tahap 1 ya. Nah, kalau yang lalu tahap 1 adalah tes matematika. Nah, pada saat lalu itu ya, kalau kamu lulus passing grade aja SKD, itu kamu udah pasti lulus ke tahap 3 ya. Jadi kita bukan mengejar poin tertinggi karena nggak akan di ranking, tapi kita mengejar passing grade pada saat itu. Jadi kalian jangan kaget ya kalau misalnya nilai kalian, teman-teman kalian pada saat ini banyak yang lebih tinggi daripada nilai-nilai yang lulus pada saat tahun 2019, 2018 dan ke bawahnya, seperti itu ya. Kemudian untuk yang lalu ya, kakak tesnya yang lalu kan kakak ini ya, tinggal di kakak tes di Kendari, di UPTBKN Kendari, Sulawesi Tenggara. Kakak tinggal di rumah salah satu teman itu ya, salah satu teman di Kendari, karena kakak sendiri bukan asli Kendari, namun kakak sendiri adalah dari Buton Utara, salah satu kabupaten di Provinsi Tenggara. Jadi kakak pergi berangkat ke sana untuk ikut tesnya. Jadi pada saat paginya ya, kakak udah bersiap bangun jam-jam 6 ya, 6 berangkat karena kakak dapat sesi 1 ya, jadi 1 pagi jam 7 ya. Akhirnya jam setengah 7 kurang lebih sampai di lokasi ujian. Pada saat itu langsung kami diarahkan ke tempatnya dan diperiksa berkas kelengkapannya ya, KTP UM-nya dan lain-lain. Pada saat itu belum ada ya yang screening atau disinfektan ya kan, karena saat itu kan belum zaman corona ya. Ya kecuali kan tahun ini dia beda lagi sistemnya ya. Nah, jadi kami di sana menunggu sampai akhirnya kita masuk ke lokasi ujiannya. Lokasi ujiannya yang masing-masing meja dan kursi itu kurang lebih jaraknya berapa ya? 1 meter ya, 1 meter. Jadi nggak ada kesempatan untuk saling melihat jawaban, dan itu pun kan soal-soal tiap orang yang diperoleh itu kan berbeda-beda ya, jadi nggak ada kemungkinan untuk menyontek. Nah, kakak pada itu menerapkan ini ya, pertama kakak kerjakan dulu soal KP, kemudian soal TWK, dan terakhir soal TIU. Ya, kakak sendiri sebenarnya untuk TKP merasa bisa lah ya, karena udah beberapa kali coba di latihan buku ataupun di tryout, nilai kakak di TKP itu insya Allah memenuhi, mungkin karena orang baik kali ya. Canda. Soalnya kalau dilihat TWK itu nilai kakak itu ya lumayan cukup juga, dan kakak sendiri merasa percaya diri karena kakak sendiri adalah anggota dari tim cerdas cermat 4 pilar ya,
LCC 4 pilar MPR RI, kalau kalian belum tahu ini nih. Nah, jadi istilahnya pasal-pasal tentang MPR itu ada di buku tebal itu ya, agak udah hafal. Jadi istilahnya agak udah merasa wah kayaknya ini udah aman nih, oh sisa TIU nih. Nah, jadi TIU juga kalau kalian yang lulus tes matematika, TIU insya Allah gampang-gampang aja, karena soal kesulitannya matematika lebih sulit daripada soal TIU-nya yang bagian matematika seperti itu. Jadi kalian udah merasa tes angin, selesaikan tesnya ya, dan panjang cerita kakak masih punya waktu kurang lebih 20 menit dan kakak udah menyelesaikan seluruh jawaban. Nah pada saat itu kakak udah istirahat aja, kemudian banyak berdoa, sambil tutup mata juga lihat jawabannya gimana, apakah hasilnya berhasil atau enggak. Hingga akhirnya waktu bergulir hingga pada saat detik terakhir, dan tiba-tiba di sebelahnya ada yang teriak nih, alhamdulillah yes. Wah kenapa lagi? Oh ternyata dia lulus ya. Di sebelah ada yang merasa sedih lagi ya, ternyata dia nggak lulus passing grade. Kan langsung kelihatan tuh, maaf anda lulus atau maaf anda nggak lulus, seperti itu. Dan kakak akhirnya membuka mata kakak dan lihat layar depan komputer, dan yang tertulis adalah mohon maaf anda belum memenuhi passing grade dan silahkan coba lagi. Itu rasanya itu apa ya, sedih banget ya, setelah perjuangan selama 1 tahun ya, belajar dan berusaha keras, banyak harapan, doa tiap habis sholat, dan ternyata gagal dalam hanya beberapa detik itu saja. Dan yang parahnya ya, kakak pas itu jatuhnya di mana? Di TWK cuy, yang kakak anggap itu nilainya lumayan lah karena sendiri anggota 4 pilar, ternyata jatuhnya di TWK. Jadi itu pelajaran sih, jangan anggap remeh suatu tes. Oh ya, yang lalu kan nilainya itu 341 ya, dimana TWK nya 65 yang gagal ya, TIU 120, TKP nya 156 ya. Pada saat itu nilai ini ya, ketika 41 ya lumayan, karena dari tengah-tengah lah rata-rata ya. Jadi namun sayangnya ada yang nilai yang lebih rendah daripada kakak dan lulus passing grade. Jadi kayak itu kayak aduh, kenapa nilai aku lebih tinggi tapi nggak lulus passing grade ya, seperti itu. Jadi kakak pulang ya, dengan hati yang ya you know lah what the feel ya, kayak rasa kosong gitu ya, kayak menghayal sampai perjalanan gimana nih nasibku, gimana masa depan nih. Seperti itu ya, lumayan menyedihkan ya, makanya dipasang background sendiri. Nah apa yang cerita setelah gagal tes SKD itu tahap 2, kakak akhirnya memutuskan untuk lanjut kuliah ya. Kakak lanjut kuliah di salah satu perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan. Di sana kakak akhirnya ikut tes lagi ya, tahap tes 2019 pada LCS, dan tahap 1 alhamdulillah matematika kakak masih lulus juga ya. Dan di tahap kedua nih SKD lagi, astaga. Jadi apa, pengalaman trauma-trauma masa lalu kayak muncul kembali ya. Di 2019 itu tahap 2 SKD kakak ikut tesnya di UPT BKN Regional Sulawesi Selatan ya. Pada saat itu alhamdulillah tes SKD-nya lancar ya. Kemudian tes psikotesnya juga tahap 3-nya aman, dan terakhir tahap kesehatannya juga alhamdulillah tembus. Dan ya sekarang lah kakak berada sebagai mahasiswa Polsat SIS di tingkat 2 ya. Alhamdulillah sih, gimana prosesnya semuanya. Jadi itu ya, jadi kalau bagi kalian yang gagal tahun ini jangan langsung menyerah ya, tapi tetap semangat, karena jadikan pelajaran tahun ini ya, sebagai pelajaran tahun ini. Ini ada pelajaran dari kakak yang bisa kalian petik. Yang pertama adalah jangan terlalu larut dalam kesedihan karena nggak lulus ya. Jadikan pelajaran untuk persiapan tahun depan. Jadi di mana kamu keliru tahun ini, jadikan pelajaran tahun depan. Misalnya, aku ternyata nggak siap di TWK ya, jadi tahun depan pelajari banyak soal-soal TWK. Gitu. Yang lalu juga kakak sama, TWK-nya jatuh, jadi kakak beli buku itu latihan-latihan soal TWK itu lebih banyak dan lebih rajin seperti itu. Karena yang lalu kan emang kakak agak sedikit ya kurang itu ya latihan di TWK sih. Karena mungkin perasa over percaya diri gitu ya. Pelajaran yang kedua adalah siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah bisa. Tingkatkan lagi usahamu dan
tetap semangat. Kakak sendiri kan belajar bisa disebut 3 tahunan ya untuk tesnya, karena dari SMA, kemudian 2 tahun gagal, dan 2 tahunnya tes kedua ya, 3 tahunan lah, lumayan. Teman-teman kakak juga banyak yang tesnya lebih dari 2, ada juga banyak yang dari perguruan tinggi ternama, dan pas lulus mas di STS lepas kampusnya yang lama seperti itu. Oke, pesan dari kakak, banyak yang doa dan usaha ya. Jadikan pengalaman pahit yang kemarin sebagai bahan bakar untuk tes berikutnya ya. Kakak juga lalu sama, jadi kayak mau tes 2019 kan ya, jadi pas lagi malas-malas belajar, tiba-tiba keinget gimana rasanya gagal pada saat tahap 2 ya, kayak rasa kosong, madesu ya, masa depan suram. Jadi kayak waduh, gak boleh terulang nih, harus belajar baik-baik seperti itu. Jangan cuma malas-malasan ya, cuma rebahan di tempat tidur kalian karena gagal. Ya sudahi sedihmu ya, mari belajar bersama, asik. Oke, jadi ini ada beberapa pesan dari mahasiswa kedinasan ya. Yang pertama adalah dari Kak Azizah, jurusan D3 Statistika dari Polres STS 61. Kalau belum ada kepastian pengumuman kelulusan atau enggaknya, jangan langsung nyerah. Doanya kasih kencang dan tetap berprasangka baik kepada Tuhan. Kalau memang bukan rezeki, insya Allah ada gantinya yang lebih baik ya, seperti itu. Yang kedua adalah pesan dari Kak Dea, D4 Statistika STS 61. Percayalah, setiap kejadian adalah sebuah proses yang akan selalu memberikan pelajaran buatmu. Proses itu yang terkadang berbeda-beda, namun yakinlah bahwa proses itu akan memberikanmu kebahagiaan nantinya. Anggap kegagalan bukan sebuah penghalang, melainkan motivasi buatmu lebih baik daripada sebelumnya. Memang kadang sulit untuk menerima kegagalan, namun bukan berarti tidak bisa kan? Orang yang paling berhasil lah mereka yang dapat kembali bangkit dari keterpurukannya dan melangkah lebih baik daripada sebelumnya. Ya, super sekali. Yang ketiga adalah dari Kadidin ya, D4 Komputasi Statistika 61. Cari minat, sesuaikan bakat, kuatkan niat dan arah tujuan. Kali aja ada hal lain yang sebenarnya lebih diminati oleh para pejuang. Kemanapun tujuannya, kalau sesuai dan passion pasti bakal lebih mudah dikejar. Oke, itu sekian video dari kakak. Semoga video ini memberikan kalian manfaat dan tetap semangat buat para pejuang Indonesia yang gagal. Oke, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Oke, good luck.